hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Kami mau tinggal dalam dekapan kasih-Mu, ya Tuhan. Kami rindukan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti rusa haus akan sungai, mengalirlah air dalam hidup kami, air-Mu yang menyegarkan, hadirat-Mu yang memberi kekuatan baru, ya Tuhan. Rindu aliran sungai-Mu, oh, hati kami bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Oh, ya Bapa, kami perlu Kau, kami perlu tutukan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu yang senantiasa menopang, yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa mengiring setiap langkah kami Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami rindukan firman, kami rindukan urapan yang baru itu turun atas setiap kami. Kami rindukan jamahan kuasa-Mu itu ada atas setiap kami ya Tuhan. Mari Bapa berfirmanlah pagi hari ini untuk kami boleh menyerahkan hidup kami. Berfirmanlah pagi hari ini menjadi kekuatan, untuk menjadi pelita bagi setiap langkah kami pagi hari sampai sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Menyerahkan doa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Salam jumpa saudara terkasih. Pagi hari ini kita adakan doa online ya, dan doa online ini diadakan berdasarkan iman Kristiani yang percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua Masiah, Imam Besar Agung. Dan pada firman-Nya yang didokumentasikan dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pagi hari ini kita akan merenungkan akan Kitab Mazmur 42 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya. Di sini pemazmur mengidentikan kerinduannya kepada Allah itu seperti kerinduan rusa terhadap sungai yang berair. Sungai yang airnya itu berlimpah. Kita bayangkan kita ada di pinggir sungai yang demikian, sungai yang airnya berlimpah, sungai yang airnya jernih, bening, ya, gemercik air itu menyegarkan yang luar biasa. Itu menjadi kerinduan rusa, ya, kerinduan untuk bisa menikmati kesegaran, menikmati air yang memberi atau yang dapat menopang kehidupannya. Ya. Nah, saudara sekalian, setiap makhluk hidup itu memang membutuhkan akan air. Tidak hanya rusa, semua makhluk hidup, termasuk manusia. Tumbuh-tumbuhan pun membutuhkan air. Ya, bagi manusia atau tubuh kita itu air sangat penting sekali. Untuk apa? Menjaga agar tubuh kita tidak mengalami dehidrasi. Ya, tubuh kita ini lebih kurang 70% terdiri dari air. Ya, ada air dalam seluruh tubuh kita ini, tersimpan dalam organ-organ kita yang juga membutuhkan air. Oleh karena air juga penting untuk menjaga kesehatan organ-organ dalam dan jaringan yang ada di dalam tubuh kita ini. Air juga penting untuk menjaga suhu tubuh kita. Apalagi di suasana atau situasi iklim yang saat ini demikian panas. Ya, maka tubuh perlu mempertahankan suhunya supaya tetap stabil. Menjaga kesehatan sendi dan otot. Menjaga kesehatan kulit kita, ya, kelembapan kulit kita ini terjaga kalau ada air di sana. Nah, juga menjaga konsentrasi kita, ya, konsentrasi air penting sekali untuk menjaga konsentrasi kita, ya, karena otak itu juga banyak mengandung air, ya, konsentrasi perlu dijaga. Nah, demikian beberapa manfaat air, ya, secara kesehatan. Nah, sama halnya penggambaran ini terhadap kebutuhan kita kepada Allah. Kita membutuhkan Allah sedemikian. Dikatakan, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi tadi dari kerinduan rusa terhadap sungai yang penuh berlimpah dengan air yang jernih, yang menyegarkan. Sama kemudian oleh pemazmur ditarik dengan kerinduan jiwanya, kerinduan jiwa kita terhadap keberadaan Allah. Ya, kenapa? Ya,
Beberapa hal bahwa Allah bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 1. Allah adalah tempat di mana kita mempercayakan hidup kita. Allah menjadi tempat perlindungan kita. Allah menjadi penolong kita. Dalam kesesakan, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Memberikan pertolongan. Allah memberi keselamatan dan kemuliaan atas hidup kita. Ya. Beberapa hari kita sudah merenungkan bagaimana campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menjadi penolong, bagaimana Allah menjadi pelindung kita. Dan Dia memenuhi segala keperluan kita. Allah menjadi menyuplai kebutuhan kita, memberkati kita, mencukupkan kita dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Menurut kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allah demikian luar biasa menopang kehidupan kita, menyayangi kita. Allah mengerti kita dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia menyertai kita. Dia terlibat aktif dalam kehidupan kita. Untuk apa? Mendatangkan yang baik. Bisa dibayangkan, saudara. Bisa dibayangkan bagaimana kalau kita hidup tanpa Allah. Bagaimana kalau kita hidup jauh dari Allah. Ya. Mazmur 24 ayat 4 katakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia dan yang mencari wajah-Mu, ya Allah ya. Demikian kita membutuhkan Allah yang luar biasa. Oleh karenanya kita harus mencari wajah Allah. Setiap waktu, setiap saat. Kita tidak bisa lepas. Seperti halnya rusa tidak bisa lepas jauh-jauh dari sungai yang berair. Rusa tidak pernah bisa jauh-jauh meninggalkan air. Karena air memberikan manfaat yang luar biasa. Dia membutuhkan. Kita membutuhkan air. Ya. Kita ada rasa haus. Ada rasa gerah yang harus dipenuhi dengan mengkonsumsi air. Demikian juga dengan rusa. Demikian juga dengan jiwa kita. Ada rasa haus, ada rasa lapar yang harus kita penuhkan. Ya, seringkali kita merasakan ada sesuatu yang hilang dari diri kita, jiwa kita, kekosongan di hati kita yang seolah itu tidak bisa ditutup dengan segala sesuatunya yang baik di dunia ini, yang seolah-olah baik. Mungkin ada orang yang mengisi kekosongan itu dengan melakukan hobinya, mendengarkan musik, menonton film seperti itu, atau bepergian traveling kemanapun untuk memuaskan hati. Namun semuanya itu tidak akan cukup untuk memenuhi secara total apa yang menjadi kebutuhan kita. Sementara kita akan merasakan nyaman, sementara kita akan merasakan enak, bahagia sementara. Tapi saat semua itu berlalu, saat kita ada dalam kesendirian kita, hal itu akan muncul lagi. Rasa itu akan tiba lagi. Nah, rasa itu hanya bisa dipenuhkan. Rasa itu hanya bisa dicukupi dengan keberadaan kita dalam hadirat Tuhan. Saat kita mendekat pada Allah, saat kita mencurahkan isi hati kita kepada Allah, saat kita menghampiri dan mencari wajah-Nya, itulah yang akan bisa menutupi kekosongan hati dan jiwa kita. Demikianlah jiwa merindukan Engkau, ya Allah. Bisa dibayangkan kalau
memperbandingkan dengan orang yang haus akan air gitu. Habis panas-panas gitu, habis melakukan aktivitas, rasa dahaganya seperti itu. Itu diibaratkan dengan dahaga yang dialami oleh jiwa. Hanya Allah yang sanggup memuaskan. Hanya Allah yang sanggup mencukupkan hal itu, membuat kita tidak lagi haus. Satu saat Tuhan Yesus pernah berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa air yang akan kuberikan itu akan membuat engkau tidak lagi haus. Bahkan akan terpancar dari hati kita itu aliran-aliran air yang hidup. Ya, itulah saat kita mendekat kepada Allah. Maka tidak hanya dipuaskan, tidak hanya kita menerima air yang memuaskan kita, air rohani yang membuat kita tenang, damai, tapi kita juga bisa menjadi sumber air, mengaliri orang-orang di sekitar kita, membawa kesegaran, membawa kedamaian, membawa sukacita dari aliran-aliran air hidup yang terpancar juga dari hati kita setelah kita dipenuhkan oleh Allah. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Puji nama Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Meskipun terkadang kami mengalami hal tidak menyenangkan, kami mengalami hambatan, mengalami tantangan, mengalami hal yang membuat hati kami merasa tidak nyaman. Namun kehadiran-Mu Tuhan menghapus semua itu. Kehadiran Tuhan memberikan kesegaran seperti aliran-aliran air sungai yang jernih, memuaskan jiwa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami menikmati bagaimana firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu menjawab akan kehausan jiwa kami. Terus kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terus kami membuka hidup kami, hati kami ini untuk Engkau mencurahkan aliran-aliran, mencurahkan air hidup itu mengalir dalam hati kami, jiwa kami, membasahi hati kami yang kering seperti tanah yang gersang, yang tandus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami rindukan menyatakan hal yang baru dalam kehidupan kami, memberi kesegaran kami di dalam kami mengiringi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Demikian kami membawa doa kami bagi bangsa dan negara kami. Tuhan mengulurkan tangan, terus mengulurkan tangan atas bangsa negara kami, memberikan kemakmuran, memberikan kesejahteraan bangsa dan negara kami, memberkati para pemimpin yang ada. Demikian juga pemimpin kami terpilih, Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam mengelola bangsa dan negara ini ke depan.
sehingga bangsa ini semakin lebih baik memperoleh kejayaannya. Berkati dengan hati yang takut akan Tuhan segenap pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat di dalam mengelola bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuhnya, mengalami sakit penyakit maupun sedang dalam masa pemulihannya. Tuhan memberkati, Tuhan melawat, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami ini boleh bangkit kembali dari kelemahan tubuhnya, beraktivitas kembali, bersukacita di dalam Tuhan. Memberkati di antara saudara-saudara kami yang dalam pergumulan dengan keluarga, masalah finansial, masalah pekerjaannya, masalah kerinduan akan keturunan dalam keluarganya, masalah pasangan hidup yang dinantikan. Tuhan memberkati juga saudara kami yang saat ini terikat dengan kuasa kegelapan, merindukan untuk lepas, bebas. Tuhan menolong. Mereka yang berputus asa, Tuhan menolong. Tuhan memberkati, Tuhan menghampiri dengan kemuliaannya, Tuhan lawat mereka. Sehingga Tuhan membukakan pintu anugerah-Mu lebar-lebar untuk mereka menemukannya. Supaya puaslah sukacita mereka, penuhlah sukacita mereka di dalam Engkau. Mereka peroleh kembali kekuatannya, mereka peroleh semangatnya di dalam Engkau, Tuhan. Tuhan melawat, Tuhan melawat. Terima kasih Bapa. Kau bebaskan saudara-saudara kami yang terikat dengan apapun itu, yang membuat hidupnya terpuruk jauh dari Tuhan. Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas, kembali bebas, merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan bersyukur pagi hari ini segala rahmat-Mu yang baru, berkat-berkat yang mengalir Kau berikan atas kami. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera yang Kau berikan kami, damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang untuk memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, supaya kami terus berfokus kepada Tuhan dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami pertolongan, pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pembelaan dalam kehidupan kami. Kami terima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari ini saudara dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat bersama dengan Tuhan. Berprasangkalah positif kepada Tuhan Allah kita, karena sungguh bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah kita Allah yang ajaib, Allah kita Allah yang penuh kasih, Allah kita Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah kita Allah yang menepati setiap janjinya atas hidup kita. Dengan sukacita kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom.